Shalom jemaat Tuhan, jemaat MAP Virtual Church. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini hari yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Satu hari lagi Tuhan berikan kesempatan kami untuk menghirup napas. Satu hari lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan satu hari lagi Tuhan memberkati hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kesehatan, keluarga, pelayanan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau fokus untuk menyembah Tuhan. Kami mau fokus untuk bertepuk tangan, bersorak-sorak, memuji Tuhan, Raja di atas segala raja. Ibadah ini milik Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Pengurapan Tuhan, kuasa Roh Kudus ada di ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, semua umat Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Kita mau muji Tuhan, berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hanya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Berikan sorak-sorak tangan untuk Yesus, amin. Sama-sama katakan pujian ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini bersuka hanya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari lambaikan tanganmu, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang bersuka, besok bersuka, lusa bersuka, sampai akhir hidup kita mau bersuka di dalam Tuhan. Amin. Kami akan terus memuji Tuhan. Kami datang di hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Ini hidup kami,
Ini hati kami Tuhan, ini ungkapan hati kami dari dasar hati kami yang paling dalam, bahwa kami mau menyenangkan hati Tuhan. Seringkali Tuhan, standar kami dalam menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan standarnya kami. Tapi hari ini kami mau ikut standarnya Tuhan, bagaimana menyenangkan hati Tuhan, yaitu serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan katakan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Lebih sungguh katakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Lebih sungguh katakan menyenangkan-Mu. Benar Tuhan, kami mau menyenangkan Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Ini pengakuan kami, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku.
gak punya apa-apa Tuhan untuk membalas setiap kebaikan Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami di hadapan Tuhan. Serupa dengan Tuhan Yesus, itulah rancangan Tuhan menciptakan hidup kami. Ajar kami Tuhan. Terus bimbing kami ya Bapa, untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Sama-sama katakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Berikan sorak-sorak lebih sungguh untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi dengan sungguh katakan, hanya satu kerinduanku, benar Tuhan, sempurna seperti Bapa, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Ini kerinduan kami di hadapan Tuhan. Jadikan kami serupa dengan Yesus. Itulah tujuan Tuhan menciptakan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh meninggikan nama Yesus. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan Raja di atas segala raja dengan segala keterbatasan kami ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Ajar terus Tuhan, di setiap perjalanan hidup kami selalu mengandalkan Tuhan, selalu sesuai dengan firman Tuhan. Ini gak mudah ya Bapa, kami sangat menyadarinya. Kami manusia yang penuh dengan kekurangan. Tapi satu hal, kami tahu ada Tuhan yang akan terus membuat jalan hidup kami tetap berada di dalam tracknya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jaminan keselamatan, untuk kebenaran firman Tuhan yang terus Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bawakan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, Roh Kudusnya Tuhan, hikmat, marifat, kebijaksanaan. Tuhan perlengkapi untuk hamba-Mu, sehingga saat firman ditaburkan, menjadi rema di dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh, berbuah, guna hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, kekasih Kristus, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan semua dimanapun saudara berada.
Saya percaya ya Tuhan Yesus selalu menyertai, mengasihi saudara. Dan kita sudah memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan ya melalui pujian dan penyembahan. Saatnya sekarang saudara siapkan hati, pikiran untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk hari ini ya tema kita yaitu mengenai keselamatan. Artinya apakah kita sudah diselamatkan atau belum? Nah, makanya tema kita siapakah yang diselamatkan? Siapa yang diselamatkan? Nah, ini sangat menarik sekali karena kalau kita sebagai orang percaya, kita tidak tahu apakah kita sudah masuk ke dalam daftar yang diselamatkan atau tidak. Nah, ini akan menjadi sia-sia nanti kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Makanya saudaraku dikasihi Tuhan, ya kalau ada orang bilang sekali selamat tetap selamat. Nah, ini perlu dulu digali lebih dalam lagi, ya. Artinya setiap orang yang mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, terus mereka hidupnya suka-suka, ya tidak mengikuti perintah Tuhan, apakah itu juga sudah pasti selamat? Nah, ini kan harus kita pahami dulu firman Allah ini, supaya jangan kita menjadi hanya sebagai Kristen KTP atau hanya daftarnya aja tertulis sebagai orang Kristen, tetapi sebenarnya bukan pengikut Kristus yang sejati. Dalam arti kalau pengikut Kristus berarti sebagaimana Kristus, ya seperti itu kita, namanya pengikut. Apa yang dia lakukan, itu yang kita lakukan. Nah, itulah yang menjamin keselamatan kita. Makanya hari ini saya rindu saudara kalau perlu ambil catatan saudara, ya karena ada nanti beberapa tes yang kita akan coba untuk melihat apakah kita masuk di dalam daftar keselamatan itu. Ya, nanti ada paling tidak ada 10 tes lah, kita tes dulu. Apakah tes ini masuk kita diselamatkan atau di dalam tes ini kita tahu rupanya saya masih sebagian aja yang sesuai dengan apa yang dikatakan di firman ini gitu. Karena kita tes pun melalui firman Tuhan, bukan karang-karang, bukan. Nah, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara kasih Kristus, ayat firman Tuhan yang kita baca yaitu di Injil Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21, saya bacakan buat kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Haleluya, amin. Satu ayat firman Tuhan ini aja, nanti akan kita belajar bagaimana korelasinya dengan ayat-ayat firman yang lain. Yang menyatakan di sini, yang paling mengerikan di sini bahwa rupanya tidak semua orang yang bilang Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi Tuhan bilang siapa? Yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Nah, dari ayat ini ya dengan kata lain bisa dibilang bahwa setiap orang yang mematuhi ajaran dan perintah Tuhan Yesus lah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena apa? Karena itulah kehendak Bapa. Nah, bagaimana kehendak Bapa berkaitan dengan perintah atau perkataan Yesus? Tentu karena Yesus itu adalah firman sendiri, ya, firman Allah. Kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman ini jelas ini mengokohkan atau menguatkan ayat firman yang lain, di mana Yesus menyatakan bahwa dia turun dari sorga. Kalau tadi dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti firman itu ada di sorga. Ya, makanya Yesus bilang di Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi ayat firman ini semuanya saling berkaitan menuju kepada siapa Yesus sebenarnya dan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Nah, makanya di sini di Yohanes 6 ayat 38 dikatakan bahwa dia turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, kata Tuhan Yesus, tetapi kehendak Bapa, kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dia di sini berarti Allah Bapa. Tadi dibilang
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jelas ya. Jadi jelas bahwa firman itu, yang mana firman nanti di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, berarti firman itu telah menjadi Yesus Kristus sebagai manusia, ya, dan diam di antara kita, artinya dia pernah hidup di muka bumi ini. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di sini bahwa kembali kepada pertanyaan tadi, siapa yang mengutus Yesus? Nah, kalau tadi dia bilang, dia yang mengutus aku. Kalau kita lihat firman di Yohanes 3 ayat 16 itu jelas. Yang mengutus Yesus itu bahwa mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas yang mengutus dia itu adalah Allah Bapa mengaruniakan kepada dunia ini supaya setiap orang yang percaya kepadanya kembali beroleh hidup yang kekal, kembali bersekutu dengan Tuhan. Nah, Yesus sering mengatakan bahwa apa yang dia katakan berasal dari yang mengutus dia. Ya, dia sering katakan itu. Kalau dia bertemu dengan orang-orang Yahudi, orang ahli Taurat, atau yang dia pada saat mengajar gitu ya, dia sering katakan bahwa apa yang dia katakan itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari dia yang mengutus, dari Bapa. Bahkan bukan hanya kata-kata, tetapi cara dia mengatakan pun sesuai dengan perintah Bapa. Kalau kita lihat di Yohanes 12 ayat 49 sampai 50 untuk menyatakan bahwa Yesus ini ya datang itu bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena diutus oleh Bapa, dan perkataan-perkataan dia itu adalah perkataan yang dinyatakan oleh Bapa. Nah, makanya di Yohanes 12 ayat 49 sampai 50 dikatakan begini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Ya, dia katakan bahwa dia berkata-kata itu, apa yang dia katakan, ya, apa dia ajarkan bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, jadi jelas ya. Jadi ayat firman ini semuanya sebenarnya, makanya dibilang Alkitab itu yang bisa menafsirkan Alkitab. Ya, karena di sini ada semua jawabannya. Nah, tadi dikatakan kenapa Yesus itu diutus, ya supaya setiap orang yang percaya itu bisa bersekutu lagi dengan Tuhan. Setiap orang yang percaya di dalam Yesus bisa mendapat kehidupan yang kekal. Nah, Yesus itu mengajarkan, Yesus itu berkata-kata, dia bilang bukan dari diriku, tetapi dari yang mengutus aku. Berarti dari Bapa, dikatakan di Yohanes 12 ayat 49 ini tadi. Ayat 50 dikatakan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jelas sekali. Dikatakan oleh Yesus bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa. Yesus itu berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa. Berarti apa yang dikatakan Yesus itu juga yang dikatakan Bapa. Berarti siapa yang mendengarkan Yesus itu berarti dia mendengarkan Bapa. Ya, siapa yang percaya Yesus berarti dia percaya kepada Bapa. Nah, kita sudah belajar ya bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Yang Yohanes 1 ayat 14 tadi, yang saya bilang tadi bahwa firman itu telah menjadi manusia dan datang dari Allah Bapa, dan itu adalah kehendak Bapa. Kita juga sudah belajar bahwa kalau tidak melakukan kehendak Bapa, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena tadi di ayat di Matius 7 ayat 21 tadi dikatakan bahwa siapa yang masuk surga itu adalah yang melakukan kehendak Bapa. Jadi dari ayat firman yang di Matius 7 ayat 21 tadi sudah jelas bahwa yang masuk ke dalam kerajaan surga, yang mematuhi dan melakukan perintah Bapa, berarti perintah Yesus, karena itulah kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Itu jugalah kehendak Yesus. Jadi dialah yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dapatkah orang yang tidak menaati perintah Yesus diselamatkan? Ini mengenai keselamatan. Apakah dapat orang yang tidak menaati perintah Yesus itu diselamatkan? Kita lihat di 2 Tesalonika 1 ayat 8 sampai 9.
sekarang kita banyak nanti belajar mengenai ayat-ayat firman, karena dari situ semua jawabannya. Kita tidak menafsir-nafsir terlalu dengan keangan-angan atau pemikiran sendiri, tetapi firman inilah yang akan menjawab. 2 Tesalonika 1 ayat 8-9 dikatakan, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ditanya apakah dapat orang diselamatkan tanpa menaati perintah Yesus, di sini dikatakan kalau tidak mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus, ya, mereka ini menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, berarti tidak mungkin masuk surga. Ini ditegaskan kembali, ya, ayat firman yang di 2 Tesalonika 1 ayat 8-9 ini ditegaskan kembali di Roma 8 ayat 9. Saya bacakan. Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, jadi ingat, yang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Makanya dibilang kalau tidak menaati atau tidak mengenal Kristus, ya tidak mungkin punya roh Kristus. Dan kita sekarang ini orang yang hidup di dalam Kristus dikatakan hidup di dalam roh, ya, hidup oleh roh, bukan lagi oleh daging, ya, tetapi oleh roh, karena roh Allah diam di dalam kita, roh Kristus, dan kita menjadi milik Kristus. Itulah yang akan diselamatkan. Makanya Yesus memberikan perintah apa? Supaya setiap orang bertobat. Di Matius 3 ayat 2 dikatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kenapa dikatakan bertobatlah? Supaya kita diselamatkan. Pada saat kita masih hidup di muka bumi ini, inilah kesempatan kita untuk bertobat, minta ampun. Ya, kita mengikuti perintah-perintah Yesus, karena perintah Yesus itulah perintah yang dikehendaki Bapa. Nah, bisa kita tes apakah kita di daftar yang akan diselamatkan. Apakah kita ini sudah masuk ke dalam daftar yang diselamatkan? Boleh saudara catat, boleh saudara juga bikin nomor 1, 2, sampai 10. Nanti bisa dicentang, oh saya rupanya udah 8 yang masuk daftar nih, 9 yang masuk daftar, atau 10-10-nya, atau baru 2 atau 3. Nah, jadi bisa kita lihat, ini firman Tuhan, bukan apa menurut saya, ya. Nah, sekarang kita tes pertama saudara. 1 Yohanes 5 ayat 12. Saudara bisa catat, ya, 1 Yohanes 5 ayat 12 dikatakan begini. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Nah, ia memiliki hidup di sini berarti dia mempunyai hidup kekal nanti di dalam kerajaan surga. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Tes pertama. Jadi saudara bisa uji diri saudara. Apakah saudara sudah memiliki anak di dalam hal ini, memiliki Yesus Kristus? Ya? Atau belum? Atau setengah-setengah? Atau kadang iya menurut saudara, kadang tidak, gitu. Nah, ini harus, ya, harus kita tes. Karena dibilang kalau tidak memiliki anak, tidak memiliki Yesus Kristus, berarti ia tidak memiliki hidup. Artinya kehidupan kekal itu tidak akan bisa diraih. Itu tes pertama. Tes kedua, saudara boleh catat juga 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia di sini dengan Yesus, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kalau kita bilang bahwa kita bersekutu dengan dia, tapi kita katakan dibilang hidup di dalam kegelapan. Kita bilang kita sudah di dalam Yesus, tetapi kelakuan kita, perbuatan kita, perkataan kita itu tidak seperti Yesus. Tidak seperti yang dia perintahkan. Itu berarti kita dibilang berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran dan kita tidak mendapat kehidupan. Karena kalau kita tidak benar, kita tidak mungkin mendapat kehidupan kekal. Tes ketiga, 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat 10.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah pernah saudara bilang bahwa saudara tidak berdosa? Apakah saudara menganggap saudara tidak berdosa? Nah, kalau dibilang tadi di sini, kalau kita menganggap kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan tidak ada kebenaran di dalam kita. Kalau tidak ada kebenaran, saya bilang tadi, tidak mungkin kita selamat. Tidak mungkin kita mendapat kehidupan kekal. Ayat 10-nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa. Nah, tadi tidak berdosa, sekarang tidak ada berbuat dosa. Tidak pernah berbuat dosa. Atau tidak pernah berbuat salah. Itu ya. Maka kita membuat dia, maksudnya membuat Yesus menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ini yang tes ketiga. Ya. Jadi kita tahu kalau hal ini bagaimana? Nomor 3 ini apakah dicentang ya atau tidak? Nah, itu saudara yang tahu. Tes yang keempat. 1 Yohanes 2 ayat 3-5. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Apa tandanya? Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Apakah itu saudara ikuti perintah-perintahnya? Berarti saudara mengenal Allah. Nah, terus dikatakan barang siapa berkata, aku mengenal dia, atau dibilang mengenal Yesus, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, kalau pendusta ya tidak mungkin masuk kerajaan surga. Tidak ada kebenaran ya tidak mungkin masuk kerajaan surga. Yang ayat 5-nya, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nah, kalau kita menuruti firman. Jadi yang awal tadi sudah jelas sekali di sini di tes keempat ini bahwa kita menuruti firman atau tidak. Kalau tidak, kita ini pendusta dan tidak ada di dalam kebenaran. Ini tes keempat. Boleh saudara lihat nanti ya. Sudah berapa dari 10 tes itu. Tes kelima, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ya di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi saudara, kalau saudara bilang, ya saya sudah di dalam Yesus, Kristus sudah dalam saya, saudara wajib, ya cara hidup Anda harus wajib seperti Kristus hidup. Kalau tidak itu saudara pendusta, bohong, membohongi diri sendiri, tidak ada kebenaran dan tidak berkenan masuk dalam kerajaan surga. Tes ke-6, 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Apakah saudara masih mengasihi dunia ini? Artinya mencari harta dunia terus, kekayaan dunia terus, daripada mencari kekekalan, mencari Bapa, mencari kerajaan surga terlebih dahulu. Nah, dikatakan seterusnya, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi segala sesuatu yang kita cari, atau kalau kita mencintai dunia ini, berarti itu semua keinginan daging dan keinginan mata, ya, yaitu keangkuhan hidup. Ya, kita mau kita lebih hebat dari orang, kita mau kita kelihatan lebih pintar dari orang, lebih bisa dari orang, lebih kaya, macam-macam. Itu semua keinginan daging. Ya. Nah, ini dikatakan bahwa kita itu tidak mungkin ada kasih Bapa di dalam kita. Dan kalau tidak ada kasih Bapa di dalam kita, artinya kita tidak mungkin berkenan untuk mendapat kehidupan di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Bapa. Nah, tes yang ke-7, 1 Yohanes 2 ayat 22-23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi kalau saudara ya menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, ya, Yesus adalah Tuhan, menyangkal Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, berarti tidak itu artinya antikristus. Berarti menyangkal Bapa juga. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Nah, jadi kalau
seperti yang saya bilang tadi, yang masuk dalam kerajaan surga itu yang mengakui dan hidup seperti Kristus. Kalau tidak, ya Bapa pun tidak berkenan. Tes yang ke-8, ini mengenai pengajaran Yesus apakah tinggal di dalam saudara atau tidak. 1 Yohanes 2 ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Jadi, firman Tuhan itu harus tinggal di dalam kita. Pengajaran-pengajaran mengenai firman, mengenai keselamatan atau mengenai Yesus Kristus itu tidak boleh berlalu aja. Ya, jangan seperti perumpamaan yang dikasih tahu Tuhan tentang penabur benih ya. Jangan hanya sebentar terus berlalu. Itu seperti benih yang jatuh di jalan atau di tempat yang berbatu-batu. Tidak melekat, tidak tinggal di dalam kita. Nah, tes yang ke-9, apakah Anda tetap berbuat dosa? Ini mengenai itu. 1 Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak memiliki dan tidak mengenal dia. Berarti kalau kita bilang kita tinggal dalam Yesus, tidak berbuat dosa lagi. Jadi saudara nggak boleh lagi berbuat dosa kalau mau selamat, ya. Karena kalau udah bilang hidup di dalam Kristus. Kalau hidup dalam Kristus, berarti hidupnya seperti Kristus hidup. Kristus hidup tidak pernah melakukan dosa. Kalau saudara melakukan dosa, berarti bukan hidup di dalam Kristus dan Kristus tidak hidup di dalam saudara. Nah, itulah tes yang ke-9. Tes yang 10. Apakah saudara sudah lahir baru? 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, ini kembali lagi jangan berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga, barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, tidak berasal dari Allah. Nah, artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bilang kita lahir dari Allah, ya kita tidak berbuat dosa lagi. Karena apa? Karena benih ilahi, Roh Kudus yang sudah kita berikan otoritas untuk menguasai diri kita. Sehingga apa yang dikatakan Roh Kudus itu yang kita lakukan. Kalau apa yang ditunjuk atau dituntun oleh Roh Kudus kita lakukan, itu pasti kita tidak melakukan dosa. Makanya dibilang di Roma 6 ayat 11 ya, itu mematikan keinginan daging, mati bagi dosa, hidup bagi Kristus. Nah, jadi kita mati bagi dosa. Hal-hal yang berbau dosa kita sudah matikan. Nah, inilah 10 tes yang saudara bisa lihat. Jadi saya simpulkan di sini, saudara tentu udah bisa centang 1 sampai 10 berapa yang masuk. Jadi saya simpulkan bahwa yang bukan milik Kristus sudah pasti tidak mematuhi perkataan-perkataan Yesus. Yang bukan milik Kristus. Jelas tidak dikenal oleh Bapa dan jelas tidak akan masuk kerajaan Allah. Siapa yang tidak milik Kristus, tidak mematuhi perkataan-perkataan Kristus, perintah-perintah Kristus, jelas tidak dikenal oleh Bapa dan jelas tidak akan masuk kerajaan surga. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, inilah daftar-daftar beberapa yang bisa kita menjadi acuan untuk melihat diri kita, apakah kita masuk dalam kerajaan surga, apakah kita sudah mengikuti firman ini. Ya, dari 1 sampai 10 tadi masih ada sebenarnya, tapi cukup 1 sampai 10 aja. Saudara sudah lihat di situ berapa saudara yang sudah benar di situ. Nah, tentu yang tidak benar saudara boleh berubah, masih ada waktu untuk berubah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengenai keselamatan ini tentu ini hal yang utama dalam hidup kita. Tidak ada gunanya kita memiliki. Makanya firman mengatakan, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini kalau kamu kehilangan nyawamu? Artinya kalau kita tidak dapat hidup kekal. Nah, tidak masuk kerajaan surga, tidak ada gunanya. Percuma. Kerja capek, ya kita sudah berusaha dengan maksimal, tetapi kalau kita tidak masuk dalam kerajaan surga pada kekekalan nanti, sia-sia semuanya. Sangat-sangat disayangkan. Makanya saudaraku dikasihi Tuhan, mulai hari ini saudara tidak terlalu lagi memikirkan hal dunia, tetapi mencari kerajaan surga terlebih dahulu dan kebenarannya, sehingga segala sesuatunya nanti di dalam kehidupan saudara hidup seperti Kristus, Roh Kudus yang menuntun, maka jaminan keselamatan hidup kekal ada bagi saudara.
Terima kasih. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sudah mendengarkan bagaimana kami supaya mengerti tentang keselamatan. Biarlah Roh Kudus yang mengajari semuanya anak-anak Tuhan yang mendengar, dan biar mereka juga berubah untuk memikirkan hal-hal di atas di mana Tuhan ada, kerajaan sorga bukan hal dunia. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman, tapi Roh Kudus terus mengurapi anak-anak Tuhan dimanapun berada. Maka sebelum kami selesai, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah saudara diberkati. Segala sesuatu apapun dalam kehidupan saudara, biarlah Tuhan Yesus yang memberikan jalan keluar. Dan Tuhan dengan kasih karunia-Nya memberikan rahmat dan segala yang baik bagi saudara bersama dengan keluarga. Dan apapun yang saudara usahakan kerjakan di dalam kekudusan, Tuhan Yesus buat berhasil. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.